Seperti biasa, gua Lim di sini yang akan nemenin lo semua untuk ngebahas seputar perfilman, di mana kali ini kita akan melanjutkan maraton series WandaVision kita yang memasuki episode 3 nih guys. Tentu saja pada episode 3 ini semakin menjawab teori-teori kita yang sebelumnya gua bahas di video sebelumnya mengenai WandaVision episode 1 dan 2. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cek link di bawah ini di deskripsi box ya. Dan tentu saja semakin menjawab mengenai kebenaran bahwa Wanda dan Vision akan memiliki dua anak kembar bernama Billy dan Tommy, ataupun yang nantinya kita akan kenal sebagai Wiccan dan Spirit, yang tentu saja akan menjadi anggota dari The Young Avengers. Wow. Dan di sini juga kita akan ngebahasnya bareng-bareng nih guys. Tapi sebelum kita lanjut videonya, harap kalian untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. And thank you so much buat yang udah subscribe channel ini dalam perkembangan channel ini menjadi lebih maju. So tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Berbeda dengan episode pertama dan kedua yang mengangkat latar belakang waktu di tahun 1950-an dengan tampilan layar hitam putih, masih di opening scene kemudian kita dapat melihat Wanda Maximoff yang sedang membaca sebuah majalah Glamour, yang dimana cover majalah itu sendiri adalah dirinya yang menggunakan outfit yang jika kita samakan dengan komiknya semakin memperjelas mengenai Scarlet Witch. Episode 3 WandaVision ini juga mungkin akan saja terinspirasi dari salah satu sitcom klasik berjudul The Bundy Bunch, yang jika kita perhatikan pada opening scene yang memiliki kesamaan, di mana The Bundy Bunch memiliki bentuk square, WandaVision memiliki bentuk hexagon, yang juga lagi-lagi mempertegas mengenai mungkin saja kehadiran Milestone pada series kali ini, ataupun saja salah satu organisasi MCU yang eksis di komiknya bernama AIM. Mungkin saja AIM akan ikut campur dalam dunia realitas buatan Wanda kali ini. Pada episode 3 ini kita juga dikejutkan mengenai kehamilan Wanda, bahkan kelahiran dari anak-anak kembarnya yang hanya membutuhkan waktu 1 hari aja loh. Biasanya kan para bunda 7-9 bulan, tetapi tidak untuk Bunda Wanda ya guys. Dia di sini karena kita dapat melihat kebingungannya Vision saat pemeriksaan kehamilan Wanda oleh seorang dokter yang mengatakan bahwa umur kehamilan Wanda ini sudah berumur 4 bulan, di mana Vision mengetahui bahwa umur kehamilannya baru saja 12 jam. Terlihat juga pada scene dimana saat Wanda sepertinya mencegah atau menghentikan perkataan Vision agar ia tidak menciptakan kecurigaan kepada dokter tersebut. Pada episode 3 ini kita juga dapat melihat bagaimana Vision yang bingung dengan keadaan sekitar pada Pocket Dimension ini. Seperti saat dirinya melihat Herbs yang sengaja merusak pagar, kemudian ia menegur Herbs, tetapi Herbs hanya mengucapkan terima kasih dengan senyuman penuh makna. Kemudian Vision yang memergoki Agnes yang sedang bergosip dengan Herbs, tetapi sepertinya Agnes tidak ingin membicarakan sesuatu yang dibicarakannya kepada Vision. Entah bagaimana gue merasa di sini Agnes sedang merencanakan sesuatu, hingga akhirnya Vision pun bertanya kepada Wanda, sepertinya ada yang salah pada dirimu Wanda. Dan kembali lagi kita akan melihat kekuatan Wanda mengenai warping realitinya yang akhirnya mengubah semua pikiran Vision ke sebelum waktu ia bertanya kepada Wanda, sehingga Vision menjalani keadaan segalanya dengan normal kembali. Kita juga dapat melihat scene di mana Wanda berjumpa lagi dengan seorang peternak lebah di episode kedua yang memiliki kostum hampir sama dengan AIM, semakin memperjelas mengenai ikut campurnya AIM pada Pocket Dimension ciptaan Wanda ini. Beralih ke adegan scene di mana saat Wanda berjumpa dengan seorang wanita bernama Monica Rambeau, yang sebenarnya ia adalah salah satu anggota SWORD yang ditugaskan untuk memasuki dunia ciptaan Wanda ini. Terbukti dari kalung yang digunakannya berlambangkan SWORD, tetapi entah bagaimana ia sedang melupakan identitas dirinya dan menganggap dirinya bernama Geraldine. Bahkan Monica Rambeau atau Geraldine ini mengucapkan statement yang sangat mengejutkan, di mana ia berkata ia mengetahui alasan kematian dari Pietro, yang sebelumnya kita ketahui Pietro telah meninggal pada saat Age of Ultron. Merasa terkejut sepertinya Wanda melakukan sesuatu kepada Monica Rambeau yang menggunakan warping realitinya untuk melupakan ingatan dari Monica Rambeau. Inilah alasan mengapa Monica Rambeau melupakan identitas dirinya dan menganggap namanya adalah Geraldine. Who are you? I don't know. Sepertinya semua avatar yang berada di dalam Pocket Dimension realita ciptaan Wanda ini memiliki nama yang berbeda sesuai dengan keinginannya sendiri, artinya berbeda dengan nama asli di realita utama. Kita juga dapat melihat scene di mana saat Wanda dan Vision sedang mendekorasi kamar untuk calon anak kembarnya nih, yang dimana kita melihat entah bagaimana Wanda mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin saja itu mantra, dimana saat ia mampu mengubah kupu-kupu hiasan menjadi nyata dan juga bangau-bangau tempelan di dindingnya pun menjadi hidup.
Entah ini adalah kekuatan Wanda ataupun kekuatan Billy nantinya yang juga menggunakan warping reality. Sepertinya juga episode 3 kali ini telah mengadopsi dari cerita series komik volume 1 Vision and Scarlet Witch yang menceritakan Vision dan Wanda yang hidup bahagia bersama dua anak kembarnya nanti yang akan berperan penting pada series The Young Avengers yang akan kita kenal sebagai Weekend dan Speed. Sepertinya juga proses kehamilan dan kelahiran Wanda ini mengalami kejanggalan-kejanggalan aneh yang mungkin saja ini adalah rencana dibalik Agatha Harkness bersama Mephisto yang telah ikut campur tangan untuk Pocket Dimension ini. Jika pada komiknya kelahiran Wanda dibantu oleh Doctor Strange, pada episode kali ini kelahiran Wanda dibantu oleh seorang dokter bernama Dr. Niels. Seperti episode sebelumnya, episode 3 ini juga diisi oleh iklan yang berasal dari Hydra. Jika kita lihat pada dunia realita utamanya, Stark dan Hydra merupakan persaingan ataupun musuh bebuyutan dalam penguasaan kekuatan di mana yang berfokus pada New York dan Rusia. Tetapi pada Pocket Dimension ini sepertinya dibuat persaingannya dalam mengiklankan produk saja. Dan mungkin juga Hydra akan kembali mengeksiskan dirinya pada MCU fase 4 ini sebagai salah satu organisasi penghasil villain-villain super. Beralih ke adegan penutupan scene, kita dapat menjumpai Monica Rambeau yang tiba-tiba saja sudah tergeletak di atas tanah dan sepertinya ia sudah diusir oleh Wanda dari Pocket Dimension ciptaan Wanda karena Wanda merasa terancam mengenai kehadirannya yang merupakan salah satu anggota SWORD. Dan sepertinya SWORD sudah membangun pangkalan militer tepat sebelah kota Westview di mana Pocket Dimension ciptaan Wanda ini berada. Apakah mungkin Pocket Dimension Wanda miliknya ini adalah berbentuk heksagon yang seperti kita lihat di opening scene-nya? Dan pada episode ini juga semakin memperjelas Wanda untuk bagaimana caranya dapat menghidupkan kembali dan mengeksistensikan kembali Vision di MCU kali ini. Jika Wanda dapat menghidupkan Vision kembali di Pocket Dimension ciptaannya, bagaimana jika Vision keluar dari Pocket Dimension-nya ke dunia realita utama? Yang mengartikan Vision akan dapat hidup seutuhnya di realita utama seperti sebelumnya, dan semakin memperjelas bahwa Scarlet Witch lah yang akan membangun The New Avengers sesuai series komiknya nanti nih guys. Semakin menarik ya guys. Jika Wanda berhasil menghidupkan Vision kembali, bagaimana dengan suku Sokovia bersama orang tuanya bahkan Pietro Maximoff? Apakah mungkin akan eksis kembali di MCU fase 4 kali ini? Dan bagaimana keterkaitan Wanda dengan series Doctor Strange nantinya? Tentu saja episode-episode berikutnya akan membuat kita sangat penasaran dan pastinya akan menjadi jauh lebih seru. So ini juga artinya akhir dari video kita kali ini untuk review dan ulasan pembahasan mengenai series WandaVision episode 3. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue minta support kalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jika kalian punya saran dan komentar-komentar lainnya, kalian juga boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian boleh tekan tombol like di bawah juga ya. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.